Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis malware ya. Jadi nantinya kita akan tahu tujuan dari apa analisis malware tersebut. Nah, di sini dijelaskan tujuan pembelajarannya adalah mengekstrak IOC dari biner yang mencurigakan. Jadi ini virus ya, kita akan mendeteksi virus dari beberapa malware yang ada di aktivitas internet atau jaringan kalian atau media digital kalian. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghasilkan peringatan dengan aktivitas berbahaya. Kemudian ada tindakan tracer SOC dasar. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu analisis malware. Ya, jadi kita akan menganalisis beberapa satu nanti akan kita coba bahas. Lebih singkat, malware apa yang akan kita analisis. Nah, di sini analisis malware adalah proses yang digunakan untuk mempelajari dan memahami bagaimana perangkat lunak berbahaya atau malware bekerja. Jadi dia virusnya bekerja seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian dengan tujuan mengidentifikasi cara mengatasi dan melindungi sistem dari ancaman tersebut. Pertama ada jenis malware virus. Nah, dia menempel pada file atau program dan menyebar ketika file tersebut dijalankan. Bisa merusak data, akibatnya dia bisa merusak data, kemudian membuat perangkat tidak berfungsi. Jadi contoh misalnya, teman-teman punya file Word, Excel atau apa data-data yang penting, data-data pribadi. Nah, kemudian kalian taruh di Excel, kemudian Excel tersebut terjangkit namanya virus. Kemudian Anda jalankan. Data-data tersebut bisa dipantau langsung dari yang menjalankan malware tersebut. Nah, jadi aktivitas kalian akan terpantau apa aja yang nantinya bisa didapatkan dari data program yang sudah terjadi. Kemudian ada worm, dia itu menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa bantuan pengguna, menginfeksi banyak perangkat dan dapat menurunkan kinerja sistem. Jadi ini banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berselancar di istilahnya di internet, misal kalian buka akses apapun berkaitan dengan jaringan, kemudian tanpa Anda ngerti situs mana yang benar, situs mana yang dilarang dibuka, kemudian Anda menelusuri, kemudian jadi dia nanti akan menginfeksi banyak perangkat dan dapat menurunkan kinerja sistem. Jadi sistemnya akan terjangkit sehingga dia bisa lemot, bisa overheat dan lain sebagainya. Sehingga banyak sistem yang berjalan di luar prediksi Anda. Kemudian ada Trojan horse. Dia menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Jadi kalau misalnya teman-teman install, istilahnya kalau kita lihat yang bisa kita gunakan adalah Windows bajakan. Nah, dia ada sebenarnya yang sah, ada yang berbayar ada. Kan kita tidak memiliki nominal untuk menampung itu, jadi kita pakai yang bajakan sehingga dia sebenarnya perangkat yang sah untuk menipu pengguna agar menginstalnya. Kemudian diinstal setelah terpasang dapat memberikan akses kepada penyerang untuk mencuri data atau menggunakan data. Dalam misalnya Anda menggunakan sistem yang bajakan apapun itu, mau dari instalasi sistemnya, kemudian perangkat Office dan bajakan, nah kemudian kalian mengekstrak kemudian menginstal, nah, maka poin dari aktivitas teman-teman bisa dipantau oleh penyerang atau bisa dicuri datanya atau bisa mengendalikan perangkat yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya ini ada adware. Dia menampilkan iklan yang mengganggu. Kalau misalnya kalian berselancar di Google, buka akses Google, kemudian ada iklannya. Nah, itu juga berpotensi mengarahkan pengguna ke situs web yang berbahaya, dapat menyertakan spyware. Jadi teman-teman kalau misalnya berselancar kemudian ada iklan, itu jangan
semena-mena diklik, karena itu berbahaya juga. Jadi bisa, kemudian ini ada crypto jumping ya, ya akses yang memakan banyak GPU, daya kerja dari virtual atau apa namanya VGA atau RAM dan lain sebagainya, ini akan memakan banyak. Kemudian ada botnet, jaringan perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang untuk melancarkan serangan koordinasi. Nah ini dia malware yang akan kita analisis. Nah ini kan sebenarnya dia termasuk aplikasi yang resmi ya, Windows Update. Okay. Dia resmi. Kenapa nantinya akan jadi malware? Setelah dianalisis, dia ternyata malware dengan jenis malware yang kritikal, yang istilahnya high. Nah ini setelah diidentifikasi, ini ada sebuah alur ya, sebuah berkas mencurigakan ditemukan di komputer pengguna dan perlu segera ditinjau. Anda membuka berkas dan mulai mencari. Ada yang tidak normal bagi pembaru perusahaan dan di saat yang sama. Nah, IDR kayak sistem apa ya kalau Windows Security apa Windows Defender yang mengeluarkan peringatan. Tugas Anda adalah menganalisis berkas tersebut. Nah, dianalisis nih, karena base-nya analisis bukan penyelesaian masalah ya, bukan pen testing. Nah, ini dianalisis dia. Nah, jadi kita menggunakan tools. Nah, ini nama toolsnya adalah PS Studio. PS Studio. Ya, kita menggunakan PS Studio untuk menganalisis software file tersebut. Nah, ini dia filenya yang akan kita analisis. Kita langsung ke poinnya saja karena kita tidak lama. Nah, di sini Anda bisa menemukan nih file tersebut menjalankan apa aja di belakang kita tanpa pengetahuan kita. Nah, dia masuk dalam sistem tipe yang 64 bit. Kemudian dia bisa menjalankan ini dia yang dienkripsi ya, menjalankan security update. Nah, ini dia. Kemudian bisa menjalankan apa nih? 12. Bentar saya zoom dulu. Nah, banyak yang perlu kita identifikasi. Kita menjalankan respon create me, kemudian di sini ada file yang berjalan tapi dalam bentuk hexadecimal atau decimal. Nah, ini dia bentuknya. Jadi dia create.me.com/ data yang kita tidak bisa baca ya, YL dan lain-lain. Nah, ini nantinya kita akan analisis apa yang berjalan. Nah, dia menggunakan kita akan menggunakan CyberSafe sebagai penerjemah istilahnya biar bisa ditangkap dengan baik. Penerjemah dari data tersebut. Nah, ini dia data yang barusan kita lihat. Kita tidak bisa dibaca ya. Setelah dijalankan dengan from base 64, dia munculnya THM Uplot Som. Nah, ini benderanya flag-nya dari sini. Kemudian selanjutnya kita akan membuka akses web. Nah, ini dia. Nah, dia kenapa termasuk jenis malware yang berbahaya, karena di sini severity-nya adalah kritikal. Jadi ada 3 ya. Jadi ada yang istilahnya ada yang tidak berbahaya. Kemudian ada yang middle, pertengahan. Jadi yang paling berbahaya adalah kritikal. Severity-nya 9 sampai 10. Jadi kalau misalnya Anda menemukan kayak gini, langsung dipecahkan. Jadi dia berjalan gimana nih? Nah, kita analisis dulu. Dia berjalan di PowerShell.exe. Prosesnya melalui PowerShell dan dia mengekstrak data ini. Ya, lagi kita harus menerjemahkan data ini. Apa maksudnya? Nah, kita akan menggunakan CyberSafe ada di bawah ya. Nah,
Nah ini dia. Nah dari data yang di atas yang kita tidak bisa baca, ternyata datanya adalah, nah ini dia. Nah, dia bisa menjalankan http garing slash titik 2/2 ya. Kemudian readme.com dev main.exe. Nah itu yang dijalankan di belakang kita, domain-domain yang berjalan di belakang kita tanpa pengetahuan kita. Kemudian setelah dianalisis lebih lanjut dan dia berjalan di Google Chrome.exe. Nah ini dia prosesnya ada di Chrome.exe ini. Nah ini Chrome.exe sebagai browser. Nah dia mengubah fetnya dari dari teks ke bilangan desimal. Desimal. Nah, lagi-lagi kita harus menggunakan data cyberset untuk mengidentifikasi apa dari yang berjalan di belakang lainnya dari bilangan desimal ini. Yang berjalan adalah ya really secure update.readme.com/update.exe. Jadi kemudian dia bisa mendownload apa aja. Downloadannya nanti tersimpan di download test.txt. Nah ini dia. Jadi teman-teman, nah ini perlu karena kita hanya menganalisis saja ya. Jadi kalau misalnya untuk sementara penyelesaian masalah yang saya berikan ada di poin terakhir di sini. Nah, hati-hati ya. Dalam misalnya teman-teman menggunakan yang versi tidak oli, jadi kalau misalnya menyimpan data tolong berhati-hati. Nah ini ada EDR yang kita tahu EDR semacam antivirus yang bisa mendeteksi kalau misalnya komputer Anda terpapar virus. Kemudian tetap selalu memperbarui sistem. Jadi kalau misalnya Anda punya HP kemudian sistemnya masih lama, segera diperbarui. Karena itu meningkatkan dari sisi keamanan karena menambah kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh malware. Karena setiap tahunnya atau setiap bulannya ada perkembangan dari dunia digital. Nah, misalnya mungkin dari sisi malware menyebarnya mungkin berbeda nanti dari sisi pertahanan. Mungkin di Windowsnya sudah diupdate, jadi kayak gini cara mengatasinya. Jadi harus tetap diupdate. Kemudian kita verifikasi pastikan proses jika Anda mencurigai sebuah file, jangan dijalankan. Unggah file tersebut ke layanan tadi seperti virus total untuk memindai dengan banyak disk antivirus tadi. Kalau misalnya Anda menemukan file yang dirasa tidak ada jalankan kemudian berjalan di belakang kita, segera itu dilakukan checking ke virus total. Jadi ada website namanya virus total, sehingga kita bisa memindai apakah itu sistem yang aman atau sistem yang merugikan. Jadi perlu kita ketahui langkah-langkah atau cara kita mengamankan apa yang kita punya, termasuk data pribadi kita. Oke, itu cara yang dapat saya sampaikan. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Kemudian karena basisnya hanya menganalisis tanpa menyelesaikan masalah, tapi saya coba memberikan pencegahan melalui prosedur kayak gini. Jadi sebenarnya ada 3. Kalau misalnya ingin memecahkan permasalahan, kalian harus punya teori penetration testing. Jadi kita bisa mencoba malware tersebut apakah berbahaya, kemudian cara mengatasinya kayak gimana. Karena kita hanya menganalisis saja apa aja yang bisa didapat dari malware tersebut, dan apa aja yang sudah kedownload, apa aja yang berjalan di belakangnya, kemudian akses apa yang bisa diambil. Jadi Windows sebelumnya saya lupa memaparkan kalau misalnya Windows update yang kita jelaskan barusan, saya paparkan ini. Windows update ini dia termasuk jenis virus dari Trojan ya. Dia menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Dia kan sebenarnya sah, cuman ya karena bajakan serinya itu mungkin jadi tidak sah atau dibaca sebagai virus.
Itu saja teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika penyampaiannya terlalu cepat karena waktunya juga dibutuhkan cepat sekali, jadi tidak maksimal. Nanti kalau misalnya ada sesi pertanyaan lebih lanjut, kita akan diskusikan di luar dari apa yang disampaikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Udah, Pak. Terima kasih. Boleh istirahat. Kibat rekam aja. Mana? Apa? Nah, Pak. Dia rekam dong.